tahun 2 tahun, tiba-tiba nangis, dan nangisnya itu mimpi-mimpi seperti ketakutan. Berbeda ketika misalnya dia nangisnya langsung gitu. Bisa jadi memang dia sedang melihat sosok jin, karena anak kecil memang bisa. Memang ada makhluk-makhluk tertentu yang memang bisa, misalnya ayam, kucing, anjing. Dan ketika seperti itu, mungkin anak kecil ini sedang melihat, dan biasanya mereka akan tidak bisa melihat lagi ketika sudah mulai bicara. Jadi ketika sudah mulai bisa ngomong agak jelas, penglihatannya mulai tidak bisa. Bagaimana kalau misalnya ada orang dewasa yang bisa melihat jin, katanya bisa melihat setan? Secara normatif ini sebuah kelemahan, bukan sebuah kehebatan atau kelebihan. Karena Nabi aja tidak bisa. Masa kita bisa? Masa kita logikanya lebih hebat dari Nabi? Nabi Muhammad aja bisanya melihat hanya saat-saat tertentu dan tidak seterusnya bisa. Jadi ketika Anda bisa melihat terus, itu bukan sebuah kehebatan. Kenapa itu bisa terjadi? Anda percaya? Dalam kitab suci disebutkan bahwa yang bisa melihat makhluk halus hanya Allah dan makhluk halus tersebut. Namun makhluk halus itu jin, setan ada. Kalau Anda tidak percaya, justru Anda malah tidak beriman, karena memang ada. Jadi memang harus percaya. Tetapi yang bisa melihat tentu bukan kita, dan terus menerus. Kalau Anda bisa melihat terus menerus, sekali lagi itu kelemahan. Harus gimana kan kalau begitu? Diruqyah. Karena yang bisa melihat yaitu tadi hanya Allah dan ya makhluk halus sendiri. Kalau kita bisa melihat bagaimana? Berarti sebenarnya dalam diri Anda ada makhluk halus, ya sejenis mereka yang mengelabui pandangan mata Anda sehingga bisa melihat kawan-kawan mereka. Lantas bagaimana? Harus diruqyah. Normalnya tidak bisa. Itu kan kelebihan. Kalau kita bicara kelebihan, logikanya yang diberi kelebihan tentunya harusnya Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain. Kenapa nabi-nabi yang lain tidak bisa melihat terus menerus? Hanya nabi tertentu saja yang bisa melihat terus menerus. Misalnya Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman itu pasukannya juga jin. Dia menguasai dan jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jadi logikanya kalau kita bisa, itu bukan kehebatan, harus diruqyah. Logikanya tidak bisa. Oke. Nah, jin sekuat sehebat-hebatnya jin, sesakti-saktinya jin, hanya bisa menggerakkan korden. Sis gitu aja. Kalau ada cerita katanya kita dicakar jin, cakar iblis, itu mah bohong aja. Karena dia namanya aja makhluk halus. Unsur fisiknya tidak ada. Kalau bisa, logikanya bagaimana? Kecuali jin atau iblis tersebut sudah bekerja sama dengan manusia, maka dia akan bisa sangat sakti. Tetapi ingat, ketika Anda dibantu oleh jin atau iblis atau minta, maka suatu saat Anda akan dimintai balasannya. Mereka akan menuntut balasannya. Tapi kan jin beriman, betul. Kalau jin beriman, betul. Nah, taunya jin beriman bagaimana? Lalu kita aja manusia yang beriman kita tidak bisa lihat, tidak bisa tahu, apalagi ini jin. Taunya beriman bagaimana? Ya dia ngaji. Manusia sholat saja. Belum tentu dia beriman dikatakan beriman. Karena bisa jadi sholatnya adalah sholat-sholatan, sholat kamuflase. Jadi bagaimana?
ya ndak usah minta bantuan jin, minta bantuan iblis. Atau dia katanya kalau memang dia cocok dengan Anda, maka dia akan datang dan menjadi piaraan Anda, jadi jin kelangenan. Dia mengatakan mungkin jin iman, jin Islam. Taunya dari mana lagi? Dia ngomong, manusia, aku ngomong, aku sudah ngomong, aku tuh manusia beriman. Apakah Anda juga langsung percaya? Buktinya KTP. KTP mah semuanya begitu. Nah, jadi sekali lagi, ketika Anda, apalagi jin yang mungkin minta syarat-syarat yang mungkin Anda tidak kerasa. Aku mau jadi budakmu, aku mau jadi pembantumu, tapi aku minta tolong, aku minta makanan kembang. Sudah, ini udah gak beres. Nih. Apalagi katanya jin membisiki kita. Kok iseng men? Nih. Satu hal sebagai closingnya adalah apapun yang dilakukan jin, iblis, dan setan, ketika dia bisa melakukan apapun terhadap manusia, maka tentu mendapat izin dari Allah. Kalau tidak, maka dia tidak akan pernah bisa. Misalnya dia berubah atau menjelma menjadi sesuatu. Nah, ketika menjadi sesuatu, maka dia bisa minta izin sama Allah. Kalau enggak, maka dia enggak akan bisa. Sehingga ketika dia mau minta izin mengganggu manusia atau menjerumuskan manusia pun, dia juga minta izin. Allah izinkan, dan itu adalah jebakan untuk manusia sebagai bukti kepada makhluk yang lain bahwa ketika manusia diganggu oleh jin, digoda, tidak tembus, tidak kuat, maka itulah kehebatan manusia. Tetapi manakala Anda diganggu iblis atau jin, Anda bisa, berarti menunjukkan kelemahan Anda. Jadi bagaimana? Allah sebenarnya sedang memperlihatkan kepada makhluk yang lainnya bahwa Anda hebat, cuman harus dibuktikan secara faktual, secara nyata kepada siapapun bahwa Anda memang hebat. Salah satunya adalah dengan cara diganggu iblis atau jin. Dan jin sangat bisa berhubungan dengan manusia secara normal, tidak bisa berhubungan dengan manusia, tetapi dia bisa masuk ke dalam aliran darah dan mempengaruhi pemikiran kita. Namun dia bisa berkomunikasi dengan manusia ketika dia menggunakan medianya bisa batu, pohon besar, dan sebagainya. Namun manakala Anda kemudian mempercayai apa yang dia katakan, Anda sudah kafir. Karena kita tidak tahu jin ini misinya apa. Karena sejuta kebohongan akan digunakan untuk kamuflase agar Anda manusia terjerumus. Semoga bermanfaat semuanya.